Sebagai seorang komika, tentu saya terpapar sama berita-berita terkait stand up comedy, dan dalam 1 sampai 2 minggu, mungkin 10 hari, ada 4 kejadian di dunia stand up comedy yang ingin gue bahas di video kali ini. Dari Flushing, Queens, New York, dari Airbnb gue, karena gue males keluar. Padahal cerah di luar, tapi males. Mari kita bahas. Tentu kejadian pertama adalah Will Smith nampar Chris Rock, itu pasti. Tapi yang mau gue bahas itu lebih kepada reaksi-reaksi komika. Jadi banyak komika pada ngebahas kejadian ini tentunya. Dari Joe Rogan. Joe Rogan bilang Will Smith, gue lupa seperti apa, tapi dia ngomongin bahwa itu joke sebenarnya nggak ada apa-apanya, itu joke nggak penting, nggak bukan joke yang dan bukan joke tentang alopecia, joke-nya tentang G.I. Jane 2 gitu, film yang diperankan sama Demi Moore mungkin tahun 90-an mungkin, ngomongin soal ya kan kalau film nggak bagus-bagus amat, ngapain bikin keduanya gitu kurang lebihnya. Terus Joe Rogan ngomongin siapa namanya tuh, Tom Segura itu ngomongin, tapi dia di Twitter rame banget maki-maki, dia maki-maki Jada, maki-maki Will Smith, pokoknya kasar lah, dia lebih ke ngamuk kalau Tom Segura. Terus ada sekali waktu Tom Segura diwawancara di sebuah podcast, dia pakai kupluk gitu, terus wawancara pakai video call gitu. Terus dia bilang, dia pas buka kan si bintang tamu bilang, makasih banyak ya udah mau ngobrol di podcast kami. Terus bilang, sorry ya gue pakai kupluk soalnya alopecia gue lagi kumat. Terus Andrew Schultz salah satu yang paling menarik, dia bilang gini, dia berarti pokoknya dia meracau panjang lebar soal Jada Pinkett, lucu banget, tapi itu opening dari podcastnya. Di dalam podcast ya, omongan dia juga banyak yang lucu. Salah satunya dia berargumen, kan mereka pada diskusi itu. Ini podcastnya namanya Flagrant 2 namanya, Flagrant 2. Terus dibahas bahwa itu Will Smith, kalau misalnya yang ngomong The Rock pasti nggak akan mukul tuh. Terus gitu ada lagi yang bilang, ya jangankan The Rock, ini kalau misalkan yang ngomong perempuan nggak akan mukul tuh. Terus Andrew Schultz bilang, bro nggak usah ngomong perempuan, nggak usah ngomong The Rock. Kalau itu yang ngomong kulit putih, menurut tuh Will Smith naik nggak? Nggak akan. Dan itulah kenapa yang Will Smith lakukan itu sangat-sangat memalukan, karena dia naik ke atas panggung karena dia lihat, oh Chris Rock kecil, udah gue tampar lah gitu. Pasti bener. Kalau misalnya The Rock yang ngomongin alopecia, Will Smith nggak akan naik untuk nampar, nggak berani dia. Kalau yang ngomong perempuan, Will Smith juga nggak akan naik untuk nampar karena itu akan kelihatan jelek. Kalau yang ngomong misalnya adalah kulit putih, Will Smith juga nggak akan naik untuk nampar karena dia tahu dampaknya. Tapi karena itu temennya dan badannya kecil, dia pikir dia boleh untuk mukul Chris Rock. Dan itulah yang membuat semua orang jadi benci banget sama Will Smith. Tapi terus udah gitu, salah satu yang paling keren yang gue lihat itu adalah reaksinya Bill Maher. Bill Maher itu stand up comedian, dia punya program late night namanya Real Talk. Real Time maksud gue. Di dalam Real Time tersebut, dia ada segmen judulnya Explaining Jokes to Idiots. Dia pernah ngelakuin segmen itu sebelumnya, terus dimunculin lagi dalam konteks Chris Rock. Terus dia cerita di situ bahwa belakangan ini tuh komedian tuh ditargetin. Ada yang diusir, ada yang disuruh turun dari panggung. Kalau nggak salah ada namanya Neil Patel. Gue lupa namanya siapa. Lagi ngomong soal susahnya jadi orang gay yang kulit hitam. Nggak ngejelekin gay, nggak ngejelekin kulit hitam, justru lagi ngebela. Tiba-tiba Io-nya naik atas panggung terus bilang, kayaknya lu nggak berhak untuk ngomongin kayak gitu-gitu. Disuruh turun dari kampus loh ini. Toh dari kampus. Kenapa di kampus jadi sesuatu yang penting? Karena si Bill Maher ngomong, George Carlin yang sebentar lagi dokumenternya mau keluar, diproduksi sama Judd Apatow, itu terkenal sekali atau dikenal untuk manggung cuma mau di kampus justru dulu tahun 70-an. Karena dibilang
gue mesti ke kampus nih, cuma di kampus doang orang-orang intelektual ini doang yang bisa nerima joke gue dan membiarkan gue bereksperimen dan segala macam, karena mereka intelektual, mereka berpikiran terbuka. Dan sekarang zamannya berbeda. Terus Bill Maher ngomong gini, sayang sekali George Carlin, bukan, dia kebalik, dia bilang untung kamu sudah meninggal. Supaya dapat konteksnya untuk nggak tahu, George Carlin ini salah satu komedian yang mulutnya paling tajam, kritik sosialnya paling gila. Dia ngomongin agama, pembunuhan, pembantaian. Bahkan dia punya satu spesial yang nggak jadi rilis karena tapingnya barengan dengan 911. Jadi ketika 911 terjadi, dia lagi taping special. Judul taping specialnya adalah I Love It When a Lot of People Die. Pada hari bersamaan 9/11 terjadi. Akhirnya nggak jadi dirilis. Kalau lu mau cek, itu ada bocorannya di YouTube, ada yang nge-leak karena itu album audio bukan album video. Terus George Carlin itu terkenal, dia pernah masuk penjara gara-gara dia punya beatnya itu judulnya 7 Words You Can't Say on TV. Ini di taping tahun 79 kalau nggak salah. Dimana pada saat itu televisi Amerika Serikat tuh lu nggak boleh ngomong jorok sama sekali. Dan ada 7 kata yang beneran dilarang di Amerika Serikat untuk diucapkan di TV. Ada shit, piss, cocksucker, motherfucker, apa gitulah, fuck, ada banyak lah, cunt, ada banyak, ada 7. Di atas panggung, di TV, dia ngomong 7 kata itu. Bukan cuma sekedar diomongin, dia berargumen kenapa kata ini kok nggak boleh ya. Padahal kata itu, coba kita satu persatu kita pretelin katanya ya. Pertama ini, terus dia ngomongin semuanya. Turun panggung, dia di penjara. Masuk penjara gara-gara materi stand up. Gara-gara ngomongin sesuatu yang nggak boleh diomongin di TV. Sekarang tentunya udah boleh ngomong kayak gitu. Di mana-mana orang pada ngomong kasar di program TV di Amerika Serikat. Nah terus udah gitu si Bill Maher bilang, untung lu udah meninggal. Karena sekarang ternyata 7 words you can't say on TV adalah Jada can't wait for G.I. Jane 2. Tepuk tangan gue. Nah tentu argumen dari semua komedian yang ngomongin kejadian ini, dan ada banyak di YouTube, lu cek deh. Ada yang ngumpulin sampai 3 video reaksi komika terhadap kejadian Chris Rock. Tapi nyaris semuanya bilang, kalau ada orang ngomong jahat, lu balas sama omongan lagi. Ada orang bercandain, dan lu gak suka bercandanya, balas dengan bercandaan lagi. Kayak waktu itu di Twitter ada yang bilang harusnya ketika Chris Rock ngomongin istri Will Smith naik ke atas panggung, rebut aja mikrofonnya terus bilang, Chris Rock, tidak seharusnya lo ngomongin istri gue, apalagi istri gue punya kondisi alopecia. Gue sebenarnya pengen ngebalas dengan ngomongin istri lo, tapi gue baru inget, lo kan udah cerai. Bagus kan? Bagus, harusnya kayak gitu, harusnya gak mukul. Harusnya balas dengan joke. Dan kejadian Will Smith dan Chris Rock itu tentu menutup banyak hal, banyak keriangan, kebahagiaan yang terjadi di Oscar. Akhirnya yang orang ngomongin dari Oscar adalah penamparan dan bukan yang lain. Termasuk menutupi sesuatu yang sebenarnya juga kontroversi terjadi di atas panggung Oscar itu dalam konteks komedi juga. Amy Schumer di atas panggung Oscar bawain beat yang ternyata nyuri. Nah, untuk konteks, Amy Schumer ini udah lama dituduh nyuri joke. Salah satu yang paling terkenal adalah beat closingnya dia yang dipakai di specialnya yang mana, gue lupa. Gue lagi berusaha untuk inget, kayaknya The Leather Special. Gue lupa. Dimana di akhirnya dia ngomongin soal beat. Jadi dia bilang, dia ada beat soal banyak gaya ketika berhubungan seks. Ada gaya ini, gaya itu, gaya ini, gaya itu. Terus dia bilang, gue paling suka gaya Houdini, dimana gue lagi disikat dari belakang sama cowok gue, terus tiba-tiba cowok gue gantian sama orang lain yang gituin gue, cowok gue keluar terus dari jendela gini-gini ke arah gue. Nah, joke itu lucu tentunya, tapi joke itu ternyata milik orang lain. Ada satu joke dan gue lihat juga joke-nya persis mirip. Dan itu baru satu, ada banyak kejadian. Joe Rogan juga pernah ngomongin ini di podcastnya, tapi Joe Rogan ngebela si Amy Schumer. Nah, di atas panggung, gue baca beritanya aja ya. Amy Schumer itu
ngomongin sebuah beat. Beatnya itu dituduhkan, dicuri karena diambil dari sebuah tweet yang viral di Desember 2021. Itu dia. Social media users question whether or not Schumer stole the joke from a viral tweet posted in December 2021. Oscar-nya tentu 2022. Joke-nya itu kurang lebih ngomongin soal Leonardo DiCaprio. Dia bilang, he has done so much to fight climate change and leave behind a cleaner, greener planet for his girlfriends. Gue lihat tweet yang dimaksud. Tweetnya juga sama persis. Tapi terus si Amy Schumer pembelanya adalah, pertama-tama dia bilang, gue udah nggak di Twitter. Udah lama gue nggak di Twitter. Dan yang kedua, asisten gue, I've had my assistant do it just so I can remain alive and not kill myself. Jadi asisten gue yang gue suruh ngeliat Twitter biar gue tetap kayak masih hidup lah di dunia situ. And also that joke was written by Sully McCullough. But I thank you guys always for making sure that I don't start TV. Jadi dia bilang yang nulis joke-nya itu Sully McCullough. Kalaupun ada yang nyuri adalah Sully McCullough. Jadi memang sangat lazim monolog seseorang itu dituliskan sama orang lain. Ada buku, gue punya bukunya, gue baru ingat sekarang gara-gara gue ngomong ini. Bukunya masih di Adriano Calbi, gue harus WhatsApp dia. Bukunya judulnya Monologue, ditulis sama John Max. John Max ini adalah penulis komedi, penulis monolog untuk Tonight Show eranya Jay Leno. Jadi monolognya Jay Leno ditulis sama sejumlah penulis, ada 10 penulis, salah satunya adalah dia. Dan si John Max ini suka nulis untuk banyak orang, termasuk untuk Chris Rock, untuk banyak orang lah. Termasuk di award show, siapapun itu, termasuk walaupun sebenarnya stand up comedian yang jadi host, stand up comedian juga biasanya punya tim penulisnya yang ngebantu setor joke ke dia untuk dia bawakan. Dalam hal ini Amy Schumer bilang bahwa itu joke gue dapetin dari Sully McCullough. Jadi kalau misalnya ada yang nyuri mungkin dia, gitu kan lebihnya. Itu kejadian kedua tuh dalam 10 hari. Kejadian ketiga adalah kaitannya masih sama Will Smith nih. Kan Will Smith dapat penghargaan untuk Best Actor. Tapi setelahnya dia dihukum untuk nggak boleh datang ke acaranya Academy selama 10 tahun. Walaupun masih bisa dinominasiin dan sebenarnya masih bisa menang, tapi dia nggak boleh datang lah intinya. Terus orang-orang pada rame. Kenapa? Karena Will Smith nampar orang, dia dihukum 10 tahun. Louis C.K. kemarin baru menang Grammy. Ini satu kabar yang juga nggak terlalu keendus di Indonesia. Louis C.K. yang tahun 2017, nggak lama setelah special terakhirnya, bukan special terakhirnya, jadi tahun itu dia rilis special, judulnya 2017. Special yang gue, Ari Kriting, dan Pio Karisma tonton di Madison Square Garden. Tahun 2016 gue nontonnya. 2016 akhir. Terus tahun 2017 muncul ke permukaan bahwa dia ternyata selama ini, dia pernah melakukan pelecehan seksual. Gue baca lagi di beritanya deh. Oke, gue ambil dari tadi sama yang sekarang gue baca dari Variety. Louis C.K. sexual harassment accuser slams Grammy win, nobody cares. That's the message this sends. Si Louis C.K. 2017 kena sexual misconduct allegations dari 5 perempuan. Yang membuat Louis C.K. ditinggal sama agennya, publisisnya, sama manajernya, semuanya pada lepas tangan. Sehingga Louis C.K. terpaksa jalan sendirian. Louis C.K. mengaku bahwa tahun berapa ya, gue nggak tahu, ini udah lama aja. Udah lama dan ada hubungan sama Chris Rock, nanti gue cerita. Udah lama itu dibilang memaksa kurang tepat. Jadi Louis C.K. menggunakan jabatannya untuk melakukan pelecehan seksual. Kurang lebihnya kejadiannya adalah, jadi dia kepala kreatif penulis di banyak
show. Dia nulis untuk sitcom dan dia nulis untuk late night. Salah satunya adalah program talk show-nya Chris Rock, The Chris Rock Show. Dia kepala penulis di situ. Di bawahnya ada penulis-penulis lain, perempuan-perempuan. Terus 5 diantaranya, ini untuk acara yang berbeda, itu pernah masuk ke ruangannya Louis C.K. Terus Louis C.K. bilang, berdiri di situ, gue mau coli ngeliatin lu. Louis C.K. bilang, dan ceweknya juga mengakui, Louis C.K. minta izin, boleh nggak gue coli sambil ngeliat lu? Ceweknya mengiyakan, tapi tentu ceweknya dalam tekanan. Nggak tahu ya, kita sih ngebayanginnya tentu ceweknya dalam tekanan, kan maksud gue, stres banget gitu, mesti berdiri gitu diliatin sama bos lu, sementara bos lu coli sambil ngeliatin lu sampai selesai gitu, stres banget gitu kan. Stres banget, gue aja ngebayanginnya stres banget. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun perempuannya pada maju ke permukaan di era dimana Me Too movement waktu itu lagi kenceng-kencengnya, Louis C.K. akhirnya mengakui, terus dia minta maaf, udah nih, udah lewatnya. Terus dia tenggelam nih, Louis C.K. nggak mau ngapain. Kemarin dia ngeluarin special, tepatnya dia sebenarnya ngeluarin special 2. Dua-duanya gue nonton. Yang satu judulnya Sorry, itu rilis mungkin tahun lalu, dan tahun ini judulnya apa ya? Soalnya nggak gue taruh di sini. Si Louis C.K. itu sama seperti gue jualan digital download. Malah gue kan waktu itu pernah bilang ya, ide untuk jualan digital download tuh gue dapatnya dari Louis C.K. Dan kemarin dia habis ngerilis specialnya tuh nggak di Netflix karena Netflix mau lepas tangan, nggak ada di sini, adanya di hard disk. Si Louis C.K. rilis lewat digital download 2 biji. Terus pada akhirnya specialnya itu kemarin dapat Grammy 2022. Louis C.K. menang Best Comedy Album. Pas dia menang sebenarnya, gue baca sebuah tweet. Barusan gue coba untuk cari tweetnya tapi nggak ketemu. Tweetnya itu datang dari salah satu perempuan yang dilecehkan. Kebetulan juga perempuan itu habis ngerilis special. Gue nonton specialnya, nggak terlalu gede, kayaknya di cafe gitu, dia duduk di kursi, baca bahkan. Ada kayak partitur di mana dia baca joke-nya. Joke-nya bagus, joke-nya lucu. Terus di pin tweetnya dia promoin specialnya itu, tapi terus dia gitu dia bilang, sedih banget gue. Kok bisa ya orang yang melecehkan gue secara seksual menang Grammy untuk sebuah stand up comedy special di mana dia di situ ngomongin soal pelecehan seksual tersebut. Jadi kejadian gue dibahas sama dia di atas panggung stand up comedy specialnya, lalu orang itu dapat Grammy untuk special tersebut. Rame. Cewek itu merasa kesel. Chris Rock kenapa lu bela sih? Pas Chris Rock aja lu bela. Pas gue lu diem. Ini orang habis menang Grammy ngomongin kejadian yang menyangkut gue. Nggak ada nih komika ngebela gue. Semua pada komika ngebela Chris Rock. Oh rame itu. Tweetnya rame sekali. Tentu tidak serame Will Smith dan Chris Rock. Karena ya mungkin followership perempuan itu nggak terlalu besar dan perempuannya itu juga nggak terlalu terkenal. Bagaimanapun, gue nggak tahu ini perempuan yang sama, tapi ada di berita ini. Di berita ini dikatakan si Louis C.K. ngaku, dibilang these stories are true. C.K. said in his statement in 2011, when you have power over another person, asking them to look at your dick isn't a question, it's a predicament for them. The power I had over these women is that they admired me, and I wielded that power irresponsibly. Gitu katanya. Jadi dia mengaku dia ini minta maaf. Terus sincerely, ya betul. In 2020, he released a special for $8 on his own. Oh, sincerely dulu. Berarti sorry yang kemarin. Iya, yang kemarin, yang baru aja. Terus, sincerely yang menang Grammy, Best Comedy Album. Penghargaan Grammy ketiganya dia dan nominasi keempat. Terus, Julia Wolof, salah satu dari 5 perempuan yang menuduh itu ngomel dan bilang menangnya Louis C.K., kesan yang keluar dari menangnya Louis C.K. adalah lu selama ini nggak peduli, gitu, kurang lebihnya. Nobody cares,
That's the message this sends. It really does. That's the truth. Wolof, a comedy writer and performer who is part of the Chicago-formed comedy duo Dana and Julia, along with her longtime professional partner and friend for nearly 30 years, Dana Min Goodman, rarely speaks about the incident. In fact, she regrets coming forward in 2017. At the time, she spoke out to help others concerned that CK might have harassed or assaulted more women. Gila banget ini. Kontroversial sekali. Gue udah nonton spesialnya yang Sincerely sama yang spesialnya yang Sorry. Bagus. Walaupun harus gue akuin, masih jadi favorit gue adalah 2017. Bagus banget itu. Nah, ini kejadian ketiga nih. Pertama kan Will Smith, Chris Rock. Yang kedua Amy Schumer. Yang ketiga Louis C.K. menang. Yang keempat, gue gak tau lo tahu atau enggak. Lo tau rapper T.I. nggak? Rapper T.I. Karena ada rapper namanya T.I. Dia sekarang stand up comedian. Nah ini kejadian rame banget. Jadi pertama kali muncul beritanya adalah, jadi ada sebuah open mic. Di open mic ini T.I. ngisi. T.I. tidak dijadwalkan untuk ngisi. Open mic-nya dikelola sama seorang komika perempuan. Terus T.I. datang, terus T.I. naik ke atas panggung, istilahnya ngebump gitu. Jadi misalkan kalau misalnya ada yang terkenal datang atau komika senior datang di sebuah open mic gitu, kayak misalkan gue datang ke open mic stand up Indo Tangsel gitu. Terus gue bilang, gue mau naik dong. Oh ya Bang Panji bilang aja mau naik kapan gitu. Terus setelah gue ngerasa gue udah nyaman, terus gue ngeliat, kayaknya udah oke nih. Terus gue gak mau terlalu malam, gue bilang, kayak abis ini, gue naik abis ini ya. Oh ya. Terus gue naik nih. Gue naik, tentu gue gak ada batas waktu. Open mic lain mah 7 menit kan. Gue naik gak ada batas waktu. Itu namanya ngebump tuh. Padahal ada orang di daftar, tapi gue ngebump. Maaf ya, banyak yang sering gue bump memang. Gue naik ke atas panggung, terus gue apalagi kalau ada open mic, gue sejam. Jadi akhirnya mereka gak jadi open mic. Dan biasanya mereka pada kesel. Makanya gue minta maaf ya. Terus, si T.I. datang ke open mic tersebut. Ngebump. Di atas panggung, dia stand up nih. Dia stand up, terus gue lupa kejadiannya gimana, tapi kalau nggak salah, pokoknya dia anyep deh. Kalau nggak salah dia gagal gitu. Gagal, terus dia turun panggung. Gagal dan berkepanjangan. Kalau nggak salah dia manjang lama, udah nggak lucu, terus nggak mau turun-turun, terus akhirnya disorakin atau gimana gue lupa. Terus dia turun, naik nih komika perempuan selanjutnya. Komika perempuan selanjutnya nyela-nyela T.I. Bawa-bawa kasus yang dituduhkan kepada dia, yang sebenarnya kasusnya tidak terbukti. T.I. ngamuk, maju ke atas panggung, direbut mikrofon si mbaknya, terus ngomong segala macam, itu tadi nggak benar, gue mau ngasih tau aja segala macam. Rame karena si T.I. dikesankan nggak bisa terima joke. Jadi ada orang nyela-nyela dia, terus dia nggak terima. Padahal dia kan komedian gitu. Jadi jangan kan Will Smith. Ini ada T.I. walaupun dia baru jadi stand up comedian ya. T.I. abis open mic, abis stand up, abis mungkin ngomongin orang, dia omongin balik nggak bisa terima. Dalam pembelanya T.I. dia bilang, gue cuma mau ngelurusin yang dia omongin itu udah terbukti nggak ada gitu. Yang dituduhkan kepada gue tuh bohong semuanya. Jadi gue nggak pengen dia nyebarin informasi itu. Tapi kan A, ini panggung open mic, dan B, ya gue sering bilang 1 juta kebohongan gak akan bisa mengubah 1 kebenaran gitu. Gue kasih contoh lagi, kalau misalnya ada orang ngegosipin, tahu nggak, si Panji kan sebenarnya anaknya Hitler. Kalaupun satu Indonesia 280 juta percaya itu, kan nggak membuat akte lahir gue tiba-tiba berubah. Enggak. Faktanya gue anaknya Kus Pratomo sama Siti Hadijah Hasni. Nggak bisa berubah. Mau 1 juta orang yang ngomong, 1 kebenarannya juga nggak bisa berubah. Jadi, Tia harusnya nggak perlu khawatir-khawatir amat. Toh ini adalah joke gitu kan. Di zamannya pilkada, ada begitu banyak beat tentang gue, yang dalam hati gue tahu itu nggak bener itu. Yang mereka omongin, yang tuduhkan terhadap gue, itu nggak seperti itu kejadiannya. Tapi gue tahu ini joke dan gue nggak perlu untuk meluruskan apa-apa. Ya udahlah, semua orang lagi pada ketawa. Itu juga joke lucu buat gue. Ya udah, gue ketawa-ketawa juga. Terus nggak lama kemudian
mungkin sekitar 2 minggu, si T.I. bikin spesial. Dia manggung nih, di show-nya dia sendiri, gede. Kayak apa ya? Kayak apa ya? Gede banget lah. Gede. Terus dia kombinasi antara ngebom, anyep, beatnya nggak mendapatkan respect yang nonton, terus nyalahin penonton, wah ngegulung jadi satu. Akhirnya penonton pada neriakin dia. Ini di acara dia sendiri, orang beli tiket untuk nonton dia. Gimana coba ceritanya? Sampai orang nggak respect sama apa yang dia lihat. Gue cari beritanya. T.I. Stand up. T.I. apa ya? Seharusnya apa ya? T.I. Stand up comedy. Booed. T.I. getting booed during comedy show in Brooklyn. Ya, tapi ini kok berita. Oke, ini dia dari Complex.com. Wih, gila, di Barclays Center loh. Markasnya Brooklyn Nets. April 9. Tanggal 9 April. Bukan cuma dia doang. Ada acara namanya April Fool's Comedy Jam. Ada Rip Michaels, Nick Cannon, Haha Davis, Eddie Griffin, B. Simone, Tony Roberts, Bruce, Michael Blackson, Joe Torre, Jacob Williams, plus performances by Lil Kim and T.I., Moneybagg Yo, and music by DJ Envy. Clip from the event show T.I. hitting the stage not to perform but to do comedy. Apparently, the crowd wasn't really into it, giving him boos during his act. He then explained that he joked about gue lupa bentar. Nggak ada lanjutannya. Ini bukannya yang gue lihat ya, kayaknya ini sih. Tapi sungguh minggu yang buruk untuk T.I. Gue coba cari berita yang satu lagi. T.I. Heckles comedian. Ini dia dari sebentar. Dari Daily Mail, rapper T.I. storms the stage to heckle female comedian after she taunted him over claims he drugs and rapes women with his wife. Ini tuduhan yang ternyata tidak terbuktikan. T.I. dia perform di Our Bar ATL Atlanta, di mana ketika hostnya Lauren Knight naik ke atas panggung. Nah, perlu diinformasikan, Lauren Knight sama T.I. ternyata katanya emang sempat berantem, tapi itu sudah gitu baikan. Makanya T.I. datang ke open mic yang dibikin sama si Lauren Knight ini, terus naik ke atas panggung untuk menunjukkan dukungan, gitu. Si Lauren Knight klaim T.I. nge-heckle dia, terus bilang copot wig orange lu, gitu. Dia ngelawan dengan ngungkit-ngungkit sexual assault claims yang dituduhkan kepada T.I. dan istrinya. Dan katanya T.I. dan Lauren have now made peace and released an Instagram video. Udah minta maaf dan udah rilis klarifikasi di Instagram. Emang harus gitu. Seru banget ya. Itu terjadi dalam 10 hari loh. Dalam 10 hari ada 4 berita. Will Smith nampar Chris Rock, Amy Schumer nyolong joke, Louis C.K. menang Grammy ngomongin pelecehan seksual yang dia lakukan tahun 2017. Udah lama tapi diakui tahun 2017. Lalu T.I. Diheckle di atas panggung dan disorakin dari panggung. Dia stand up di Barclays Center di Brooklyn. Mana ya Brooklyn? Sono lah pokoknya. Seru ya, seru banget. Gue cuma pengen ngebahas doang aja. Gue nggak tahu mau ngomongin sama siapa soalnya. Di sini nggak ada yang nanya sama gue. Akhirnya gue bahas aja di sini. Dan nggak cocok untuk gue bahas di Sinar Hidup Indonesia Maya sebenarnya karena bukan sesuatu yang ramai di Indonesia juga. Pas 30 menit, moga-moga ini sesuatu yang menghibur buat lo. Gue sih seneng aja bikinnya. Dan kita akan ketemu di konten YouTube gue berikutnya. Bye-bye.
Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.